Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosial media. Perkenalkan, nama saya Anissa Marhayani dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan materi tentang bidang bimbingan konseling di sekolah dasar. Poin yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri, agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Yang bagian B, bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Yang bagian C, bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa SD mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam memahami pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi. Yang ada 4 pokok materi. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, memperhatikan guru dan sumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang bagian D, bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Dalam bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengenal dan memulai diri untuk masa depan karir. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi. Ada 4 pokok materi. Yang pertama, pengenalan terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri sebelum menghadapi kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang keempat, orientasi dan sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam informasi yang ingin dikembangkan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.